Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang maham rarangkeun tukang atau memahami akhiran. Rarangkeun tukang dibagi menjadi 4. Yang pertama ada an, kedua en, ken, dan na. Oke, yang pertama akhiran an fungsinya untuk membentuk yang pertama kecap barang atau kata benda yang artinya bisa berupa tempat, contoh seperti lapangan, gantungan. Kemudian yang kedua bisa mempunyai arti alat atau peralatan, contohnya takeran, meteran, kiloan. Yang ketiga hasil, contohnya seperti tulisan, paisan, karangan. Kemudian juga punya arti yang mempunyai sifat seperti atahan, artinya mentahan, bereman, merahan. Yang kelima hasil dari, contohnya yaitu garutan, cianjuran. Dan yang terakhir bisa mempunyai arti yang dititik-titikkan, contoh seperti dagangan, omongan, caritaan. Yang didagangkan, yang diomongan, yang diceritain. Kemudian yang kedua yaitu kecap pagawean. Artinya adalah kata kerja yang mempunyai arti yang pertama yaitu memakai, caian, hatepan, contohnya. Yang kedua yaitu jadikan, contohnya seperti gedean, letikan, artinya besarkan atau kecilkan. Kemudian yang ketiga artinya bisa digunakan untuk supaya dikenai, diukan, contohnya duduki, ilikan, dilihat. Yang keempat, sering melakukannya. Contohnya seperti tenggelan, artinya dipukuli, baledogan, dilempari. Kemudian akhiran an bisa juga mempunyai arti kecap sifat atau kata sifat yang artinya bisa sifat itu sendiri, contoh seperti babarian atau gampangan, daekan, rajin. Kemudian yang kedua dalam keadaan, contohnya sakedapan, sebentaran, nyaan, sungguh-sungguh artinya. Kemudian yang ketiga punya sifat seperti kampungan, kulit cak-cakan, berkulit tipis seperti cicak, contohnya. Kemudian yang terakhir akhiran an juga bisa berupa kalimat kecap bilangan yang artinya seperti tumpukan, contohnya hijian, ratusan. Kemudian kumpulan, contohnya seperti duaan dan genepan. Kemudian yang kedua akhiran en biasanya digunakan untuk membentuk kecap barang dan kecap sifat. Kecap barang bisa berupa artinya tempat atau arah, di titik-titik, contoh harapan artinya di depan, handapen di bawah. Kemudian bisa juga mempunyai arti hal yang dikerjakan, contohnya daharen, makanan, artinya aleun, untuk diambil. Kemudian akhiran en juga bisa mempunyai arti kecap sifat atau kata sifat, biasanya berupa penyakit, contoh seperti cacingan, bahasa Sundana. Anu kedua teh bakat, contohna kuulen, malas, pejit, koresen, gampang lapar. Keadaan ketinggalan, lengiten, kehilangan. Kemudian akhiran ken biasanya digunakan untuk menunjukkan kecap pagawean, hanya untuk kecap pagawean atau kata kerja yang mempunyai arti
Yang pertama yaitu supaya dipakai, contohnya yaitu beberken, sabukkan, pakaikan, pakaikan, pakai akhiran ken, mempunyai arti kata kerja. Kemudian yang kedua agar jadi, contoh letiken, kecilkan, cindeken, simpulkan. Kemudian bisa juga mempunyai arti agar melakukan atau dipakai alat, contohnya tuliskan, tuliskan, gaweken, kerjakan. Dan yang terakhir yaitu mempunyai arti agar maju ke, contoh kalerken, maju ke utara. Kemudian anu kaopat, akhirana fungsina membentuk kecap barang yang artinya yang pertama milik, contoh sapatuna, indungna, artinya sepatunya, indung ibunya. Kemudian yang kedua hal yang tentu, contoh patalina, hubungannya, gantina, gantinya. Dan yang ketiga waktu menginjak ke titik-titik, contoh tiluna, tiganya, tujuhna, tujuhnya. Akhirana bisa berubah menjadi ana bila menyatu dengan bentuk dasar yang mempunyai akhiran en. Contoh araheunana, manfaatnya, katinggalenana, ketinggalannya. Kemudian akhiranana digunakan bila katanya menyatu dengan bentuk dasar yang hanya dua suku kata. Contohnya etanana, itunya, duanana, dua-duanya. Oke, itu aja yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.